berjumpa kembali di dalam motivasi dan inspirasi daripada Infinity Ministry, di mana kita tetap senantiasa mempunyai tugas yang sungguh sangat luar biasa dalam hidup kita agar selalu senantiasa memberitakan Injil, jadi seorang misionaris yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan di dalam hidup kita. Memasuki bulan yang baru, di bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan. Banyak dari kita yang sudah merdeka, dimenangkan oleh Tuhan Yesus, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita betul-betul merdeka karena Tuhan Yesus yang memerdekakan kita. Tetapi ada satu hal yang patut kita ingat dan ada tugas yang patut kita lakukan senantiasa, yaitu mengabarkan Injil. Akhir-akhir ini banyak dari kita, haleluya, yang berdebat, yang datang ke dunia bukan membawa kabar sukacita, bukan membawa kabar damai yang dari Kristus. Seringkali kita dengar di media sosial, bahkan di pertemuan-pertemuan tertentu, orang-orang memperdebatkan Injil itu. Tapi mari kita belajar sedikit demi sedikit. Kedatangan Yesus ke dunia bukan untuk diperdebatkan. Kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk menyelamatkan dunia. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia yang pertama adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Seperti dalam Yohanes 3 ayat 17 berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Makanya kadang-kadang terus terang saya agak miris mendengar beberapa orang-orang berdebat tentang Injil itu. Karena kalau kita berdebat tentang Injil gitu, makanya kita kehilangan esensi dari maksud kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Jadi Tuhan diutus ke dunia, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tapi melainkan untuk menyelamatkan umat manusia. Itu yang pertama. Udah itu yang kedua, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah untuk membawa kabar sukacita. Jadi kabar berita Injil. Jadi kalau kita berdebat, bagaimana ada sukacita di dalam hati kita. Jadi Injil datang ke dunia untuk mendatangkan kabar sukacita, kabar damai. Dalam Matius 4 ayat 23 berkata, Yesus pun berkeliling seluruh dunia dan seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit. Apakah kita sudah mendatangkan damai, sukacita, melenyapkan penyakit, mengabar menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang? Atau kita datang ke setiap pertemuan-pertemuan menjadi bahan omongan, berdebat? Mari kita perbaiki sikap hidup kita. Demikian juga tujuan Yesus datang ke dunia adalah menjadi duta-duta damai. Jadi kalau kita sebagai anak-anak terang, harusnya kita membawa damai, sukacita dimanapun kita ada. Amin. Jadi berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi tujuan utama kita sebagai anak-anak Tuhan adalah mengabarkan jalan keselamatan dengan penuh damai dan sukacita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala kebajikan. Jadilah duta-duta Kristus yang penuh damai sejahtera, yang menyelamatkan jiwa-jiwa dengan santun, dengan kasih sayang, memperhatikan mereka-mereka yang terhilang. Kita rindu di bulan yang sungguh sangat luar biasa ini agar mereka betul-betul merdeka dari hidupnya yang lama. Mereka memperoleh kemerdekaan yang sungguh-sungguh yang dari Tuhan. Jiwanya ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Jadilah duta-duta Kristus yang mengabarkan Injil dengan damai, sejahtera, sukacita daripada Yesus Kristus. Kalau itu kita lakukan, maka semakin banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan. Kita bisa diterima dimanapun kita ada. Karena kekristenan itu adalah bukan tentang agama, tetapi tentang keselamatan, yaitu juru damai, juru selamat hidup manusia. Kiranya ini boleh menguatkan kita, mengingatkan kita, hamba-hamba Tuhan, bagaimana kita seharusnya berlaku di zaman-zaman sekarang. Beritakanlah Injil senantiasa. Haleluya, puji Tuhan.